Selamat pagi. Salam sejahtera dan rahmat Tuhan bagi kita semua. Perkenalkan, namaku Gladys Alinia Nazila Octavia. Aku siswi kelas 10 di SMK Kesehatan Global Cendekia. Aku belajar tentang kesehatan karena aku ingin bisa memberikan kebaikan kepada banyak orang dengan apa yang telah aku pelajari. Aku tidak tega melihat orang yang sakit, apalagi saat mereka memerlukan pertolongan. Aku merasakan apa yang mereka alami. Jujur, kepedulianku tumbuh begitu saja. Aku terinspirasi dengan tokoh yang hebat yang diceritakan oleh ibundaku menjelang aku tidur. Dia tokoh yang aku kagumi karena banyak membantu masyarakat yang ada di sekitarnya dengan segala cara apapun. Kepedulianku pada sosok inilah yang membuatku mencari banyak data dengan duduk di depan laptop dan membaca buku. Dengan sekali klik saja, seluruh cerita akan muncul. Begitulah zaman bergerak dan berbeda, tapi inspirasi menjadi sumber energi. Sosok itu adalah Jampang. Izinkan aku berbagi kisah tentangnya. Dari apa yang aku baca, aku tahu dia adalah sosok yang hebat dan luar biasa. Namun, seringkali malam membuatnya kesepian. Tanpa anak, tanpa istri, Jampang menjadi seorang yang benar-benar sendirian. Apalagi suara-suara yang mendengung di sekitarnya membuat dia terbangun terus-menerus tanpa pernah merasakan nikmatnya alam tertidur. Bagaimana tidak, setiap kali dia berjalan, berkeliling kota, menghilangkan penat dan sepi, dia melihat ketamakan yang tumbuh di rumah orang-orang yang congkak dan kikir. Mereka berbuat semena-mena pada kaum pribumi. Hei, lambat sekali kamu bekerja. Bagaimana kamu bisa selesai kerja ini, ya? Lambat sekali. Cepat! Baik, Tuan. Akan segera saya kerjakan. Mereka menjadikan kami sebagai produk untuk menghasilkan uang terus-menerus tanpa mau membuka hati untuk peduli. Di mana sebetulnya hati mereka? Masihkah ada di dalam tubuhnya yang bernyawa, yang membuatnya hidup? Atau mereka memang betul bukan orang-orang yang hidup, hanya bernyawa sekedarnya, dan hidup hanya untuk dirinya tanpa peduli yang lainnya? Jampang hanya menyaksikan kekejaman mereka pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Bukan hanya perkataan, tapi perbuatan, tingkah laku yang membuatnya semakin yakin harus melakukan sesuatu. Entahlah, mungkin saat mereka berkata sesuatu yang menghina orang-orang yang ada di sekitarnya, Jampang merasa dialah yang sedang diperdaya. Tubuhnya menjadi kaku, jantungnya bergemuruh, berdegup seperti deru kereta api dengan gegar guntur yang menampar di siang hari hingga hari berganti. Jampang ingin melompat, berdiri di hadapan mereka dan mencabut pedang yang ia selingkan di sarungnya, mengajak mereka berdua untuk memberitahu pada mereka agar tidak berbuat semena-mena pada siapa saja, untuk membuka mata mereka agar mereka tahu bahwa meskipun orang tersebut orang miskin, mereka punya harga. Namun, ada dorongan di dalam hatinya. Meskipun untuk menurutinya, Jampang harus meredakan detakan jantungnya berulang kali agar bisa bernafas dengan tenang. Tapi, apa yang dia Jampang kemudian? Mereka tetap saja memamerkan kekayaan dengan angkuhnya, seakan-akan orang-orang yang ada di sekitarnya tidak bernilai sama sekali dibandingkan dengan rumah, tanah, ternak, dan emas yang mereka miliki. Jika ada yang datang meminta pertolongan pun, mereka mengusir kami seperti kucing liar yang hidup di jalanan. Jampang marah pada diri sendiri, marah pada kecongkakan yang terjadi. Apa yang dia Jampang kemudian mulai membuat dia sadar bahwa dia harus melakukan sesuatu.
Jampang mencari pedangnya di kamar, di ruang tamu, di belakang rumah, di teras depan, di mana saja dia terus mencarinya sampai dia menemukannya. Ya, akhirnya Jampang menemukannya. Pedang ini akan dia gunakan untuk melawan kecongkakan mereka. Memang, sejak istrinya meninggal dan dia menitipkan anaknya di pesantren, suasana rumah Jampang menjadi gaduh dengan pertarungan batinnya sendiri. Apalagi saat Jampang menyaksikan begitu banyak pertarungan yang ada di sekitarnya, kegaduhan itu akan dia lampiaskan dengan mengasah ilmu bela diri yang ia miliki. Sekarang, dengan pedang ini, Jampang akan merampok mereka dan membagikan hasil rampokannya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Jampang melakukan hal itu, cara untuk membela. Bertahun lewat, Jampang tetap teguh dengan pendiriannya. Sampai anaknya datang dan mengatakan bahwa apa yang Jampang lakukan membuat dia malu dan ingin memilih keluar dari pesantren. Anaknya belajar menjadi ahli agama, tapi ayahnya menjadi seorang perampok. Anaknya tidak bisa menerima hal itu dan akan merasa sangat malu. Mengetahui hal itu, Jampang tertegun dan tidak percaya. Tapi hal itu membuat dia bertekad untuk menemui temannya yang bernama Sarba, agar mau membantunya mencarikan istri baginya untuk menemani hari-harinya. Jampang sudah lama tidak bertemu dengan Sarba. Sampainya di rumah Sarba, Jampang terkejut mengetahui bahwa Sarba sudah meninggal. Di rumahnya hanya ada Mayangsari, istri Sarba. Tanpa panjang alasan, Jampang jatuh cinta pada Mayangsari dan ingin menjadikan ia sebagai istrinya. Saat Jampang melamarnya, Mayangsari menolaknya. Jampang sakit hati dan tidak bisa menerima hal itu. Akhirnya Jampang datang menemui Pak Dul, seorang dukun di kampung Gabus. Dia meminta agar Pak Dukun membantunya dengan cara apapun dan bagaimanapun. Mayangsari harus menjadi istrinya. Pak Dul menyanggupinya. Jampang tersenyum dan membayangkan menjadi suami dari Mayangsari. Tapi ternyata Abdi, anaknya Mayangsari, merasa aneh dengan perubahan sikap ibunya. Dia mencurigai Jampang. Akhirnya Abdi datang menemui Pak Dul agar ibunya disembuhkan. Setelah tahu permasalahannya dan ibunya sembuh, Abdi akhirnya menyetujui Jampang menjadi suami ibunya. Meskipun dengan syarat memberikan 2 ekor kerbau sebagai persembahan. Meskipun Jampang tidak punya uang, Jampang menyetujuinya. Jampang merencanakan mengajak Sarpin temannya untuk merampok di rumah Haji Saud, dan hasil rampokannya akan dia gunakan untuk membeli 2 ekor kerbau. Sarpin menyetujuinya. Jampang menyiapkan pedangnya dan berangkat bersama. Tapi apa yang terjadi? Jampang disambut dengan suara teriakan dari begitu banyak orang. Mereka mengejar Jampang, mengepungnya hingga mereka menangkap dan menyeret Jampang ke penjara. Penjara dan kematian harus terjadi. Tidak ada lagi pedang cinta dan esok hari. Namun keberanian, semangat membela dan bantuannya masyarakat kecil menjadi inspirasi.